Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Nah, sebelum memasuki materi, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang terdapat pada pantun tersebut. Oke, lanjut. Ayo mengamati. Siti setiap hari ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda dapat melancarkan peredaran darah. Peredaran darah berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru melalui organ-organ. Nah, apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? Nah, perhatikan gambar berikut. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah dari dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil itu mengalirnya dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Dari jantung yaitu bilik kanan menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung yaitu serambi kiri. Kemudian sistem peredaran darah besar itu dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Jantung itu bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung yaitu serambi kanan. Nah, kamu telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Pada jantung ada kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang menyusun jantung, itu disebut miokardium. Nah, jantung terdiri atas 4 ruang yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian katup jantung. Katup jantung adalah sekat antara jantung bagian kiri dan kanan yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang bersih dan darah yang kotor. Kemudian denyut jantung atau denyut nadi akibat kontraksi dan relaksi pada jantung. Nah, melalui denyut jantung atau denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Nah, di sini Ibu ingin kita mencoba. Nah, coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tempel dan tekankan
3 jarimu, itu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, pada pergelangan tangan yang lain, dan temukan denyut nadimu. Kemudian, hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Nah, ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Percepatan jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Nah, yang kedua itu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Di dalam pembuluh darah adanya pembuluh nadi atau arteri, kemudian adanya pembuluh balik atau vena, dan adanya pembuluh kapiler. Nah, pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Kemudian, pembuluh balik atau pembuluh vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Selanjutnya, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus, berdinding tipis, dan berpori-pori. Kemudian paru-paru. Ini paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Mekanisme darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, pada paru-paru terdapat juga alveoli, adalah kantong udara yang terdapat pada ujung cabang paru-paru yang memiliki jaringan halus kapiler seperti tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuh sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia yaitu adat Melayu yang tiap bait terdiri atas 4 baris dengan sajak AB-AB. Nah, tiap larik pantun biasanya terdiri atas 4 kata, yakni baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Ciri-ciri pantun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bunyi akhir baris bersajak AB-AB. Yang keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 adalah isi. Nah, seperti pada pantun ini, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuh sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Sajaknya ini yang berakhiran U dan R itu merupakan sajak A. Kemudian pada baris yang kedua yaitu an, A dan N merupakan bersajak B. Begitu juga pada baris yang ketiga, U dan R merupakan sajak A dan N merupakan sajak B. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yang pertama, kita dapat mengetahui apa saja organ-organ peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah, dan paru-paru, serta ruang apa saja yang terdapat pada organ peredaran darah. Yang kedua itu dengan belajar pantun, kita sudah mengetahui
Apa itu pantun dan ciri-ciri pantun? Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih ya.